Bapak dan Ibu guru hebat, selamat datang di Diseminasi Budaya Positif di Sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila oleh kami, Sumiati SPD, Dwi Kartika Sari SPD, Rosalina Setorsi SPD, dan Rizal Arisma SPD. Kegiatan ini bertujuan melalui kegiatan kolaborasi diseminasi aksi nyata calon guru penggerak diharapkan mampu mendorong Bapak dan Ibu guru dalam merancang dan menerapkan pembiasaan disiplin positif. Calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korwil Kersanta, yang terhormat Bapak Pengawas, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 5 Taman Sari dan Ibu Bapak Kepala Sekolah SDN 1, 2, dan 4 Sekolah, serta Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila oleh guru penggerak Angkatan 7. Sebelum memulai acara yang selanjutnya, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Untuk yang selanjutnya, untuk menambah semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada undangan silakan berdiri dan yang bertugas dipersilakan. Hadirin bisa dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Pengawas, Bapak Bagus Effendi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku orang baru Pari Kulonun di SDN Taman Baru 5 Mihrab dalam rangka diseminasi bisa diundang. Nama saya Bagus Effendi ya Bapak ya. Jadi bisa dipanggil Pak Bagus atau Pak Effendi terserah. Selanjutnya Bapak Ibu, kami atas nama pengawas selamat melaksanakan diseminasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi himbauan, arahan, serta keinginan jenengan semuanya bisa tercapai. Mungkin hanya itu saja perkenalan saya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ada manfaat dan gunanya untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Pengawas Kecamatan Ikin, Bapak Bagus Effendi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Korwil Kersanta. Kepada yang terhormat Bapak Hariwardoyo, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah Kecamatan Lejen ini kita punya 4 calon guru penggerak. Semoga nanti dalam kegiatan hari ini berjalan lancar dan semuanya bagus semua. Itu harapan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat di YouTube ya, misalkan ini kaitannya dengan kurikulum merdeka, itu sih gak setuju kan, betul kan enggak? Ya toh, yang gak setuju banyak, tetapi saya selaku korwil sangat setuju. Namanya Merdeka Belajar ini suatu kurikulum yang sangat bagus sekali, tenang itu. Karena saya membuktikan sendiri, dan itu pada anak saya dan ponakan saya. Dia sudah mengikuti Merdeka, opo jadi potensinya masing-masing anak itu, dan semuanya berhasil. Nah ini banyak kaitannya ini, monggo nanti pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan betul-betul supaya hasilnya juga maksimal ya. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucap langsung saja Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah saya nyatakan bisa dimulai. Demikian dan lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Korwil Kersadik yang telah memberikan motivasi kepada kami sehingga kami kedepannya bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara seremonial pembukaan diseminasi budaya positif di sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila oleh guru penggerak angkatan 7. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan inti dari diseminasi budaya positif di sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dwi Kartika Sari dari SDN 2 Segobang. Materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Sumiati SDN 5 Taman Sari. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Rosalina Setorsi SDN 1 Segobang. Dan materi yang keempat akan disampaikan oleh Bapak Rizal Arisma SDN 4 Segobang. Kepada Ibu Dwi Kartika Sari SDN 2 Segobang, waktu dan tempat kami persilahkan. Materi pertama oleh Ibu Dwi Kartika Sari SPD, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya minta catatnya dari Bapak Ibu guru hebat sekalian. Ke pasar Lejen membeli ketupat. Ketupat sedap dibawa ke kota. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Izinkan kami berbagi aksi nyata. Tepuk tangannya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Dwi Kartika Sari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Segobang, Kecamatan Lejen, Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, sebelum memulai kegiatan, Pak Rizal bisa diputarkan speaking terlebih dahulu agar Bapak Ibu tidak sepanang seperti itu ya, bisa relax di tabnya, bisa minta tolong escape dulu. Bapak Ibu sekalian bisa berdiri ya.
berdiri sementara. Kita senam dulu biar rileks. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya. Sebelum kegiatan pada hari ini dilaksanakan, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan kelas dulu. Apa manfaat dari kesepakatan kelas? Agar kegiatan yang kita selenggarakan ini berjalan dengan lancar. Untuk kesepakatan yang pertama yaitu kita tadi telah datang tepat waktu. Yang kedua, saling menghargai. Di saat ada teman yang berbicara, teman yang lain mendengarkan dan memperhatikan. Yang ketiga, mengangkat tangan jika ada yang ingin ditanyakan. Serta keempat, kita senantiasa menjaga kebersihan. Mungkin dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat ini ada yang perlu ditambahkan? Cukup? Selalu bahagia. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Kita selalu bahagia. Next. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, terlebih dahulu kita mengingat-ingat filosofi yang telah dikeluarkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Untuk dasar-dasar pendidikan beliau yang sudah beliau cetuskan, untuk yang pertama adalah menuntun bukan menuntut. Apa maksudnya? Sekali lagi yang perlu digaris bawah, kita sebagai guru harus menuntun bukan menuntut. Artinya bahwa kita harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan semboyan pendidikan yang sudah sering kita dengar, in ngarso sungkulodo, ing madyo mangun karso, tuuri handayani. Di sini saya jelaskan sedikit bahwasanya kita sebagai guru selalu beranggapan bahwasanya murid kita itu sebagai kertas kosong. Iya benar Bapak Ibu? Pemikiran kita selalu seperti itu. Murid kita sebagai kertas kosong yang dengan semau kita mau kita tulisi apa, semau kita mau kita bentuk seperti apa, ya harus sesuai dengan kemauan kita sebagai guru. Ternyata itu salah, ya. Paradigma seperti itu ternyata salah. Ternyata siswa-siswi kita, anak-anak didik kita lahir dengan sudah membawa garis tangannya masing-masing. Mereka sudah membawa garis tangan masing-masing. Tentunya garis tangan ini adalah garis tangan kebaikan dan keburukan. Dan tugas kita adalah
menebalkan segala potensi-potensi kebaikan yang sudah anak didik kita miliki, sehingga kita berharap garis-garis kekurangan mereka dapat mereka tutupi, bahkan mereka hilangkan. Itu tujuan dari kita mengajar Bapak Ibu. Setelah itu, kita harus membuat anak didik kita itu merasa bahagia belajar dengan kita berada di kelas. Kita manfaatkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Gimana maksudnya kodrat alam, kodrat zaman apa Bu Tika? Kita memanfaatkan potensi lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengajak mereka belajar di luar kelas, memanfaatkan lingkungan sekitar. Kodrat zamannya, kita tahu sekarang perkembangan teknologi sudah semakin canggih. Kalau kita mengajarnya masih textbook, anak kita akan jauh tertinggal, ya kan? Nah, kita harus memanfaatkan teknologi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, Bu Sumiati. Nah, di sini kalau kita sudah mendengar kata-kata disiplin, kira-kira disiplin itu apa sih? Tepat waktu, ya. Ada lagi taat peraturan, berpakaian rapi, ya. Luar biasa sekali. Memang disiplin itu cenderung dengan aturan. Sudah ada aturan, yang tidak melaksanakan aturan itu ya kena sanksi. Begitu Bapak. Di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Jadi di sini makna dari deskripsi ini adalah kita sebagai guru seharusnya tidak memaksakan terhadap pemenuhan kedisiplinan di sekolah. Maksudnya apa Bu Tika? Sebaiknya kita memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya ketika kita melakukan kegiatan positif. Misalnya saja ada budaya positif di sekolah, saling mendoakan. Yang kita tanamkan pada anak-anak bukanlah kamu hendak berbicara baik kepada temanmu yang lain maka kamu dapat hukuman dari guru. Tidak seperti itu. Tapi kita lebih cenderung memberi paham kepada mereka bahwasanya kamu dengan cara berbicara dengan baik, maka temanmu akan berbicara dengan baik juga kepada kamu. Itu manfaat. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Maksudnya apa? Kita menanamkan pada anak-anak bahwasanya setiap yang kita lakukan ada konsekuensinya. Misalnya saja, anak terlambat datang ke sekolah. Anak terlambat datang ke sekolah itu disiplin apa tidak? Tidak kan? Tidak disiplin. Tapi kalau kata-katanya, kalau kamu terlambat datang sekolah, push up, kamu dihukum. Salah seperti itu. Tapi kita memberikan konsekuensi kepada anak. Kalau kamu datangnya terlambat ke sekolah, maka kamu akan ketinggalan pelajaran. Kita beri pemahaman seperti itu. Kalau kamu ketinggalan pembelajaran, maka kamu yang merugi. Kamu nggak akan paham. Teman-temannya sudah lari ke pembelajaran berikutnya, kamu masih di dalam pembelajaran yang sama, misalnya seperti itu. Jadi kita beri pemahaman konsekuensi kepada mereka. Kita lebih berbicara dari hati ke hati. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kita sering Bapak Ibu ya, dulu saya juga pernah waktu sekolah, ayo yang mau maju dapat permen, ya Banda. Yang berani angkat tangan dapat bintang. Ternyata itu tidak dibenarkan.
Karena apa? Karena sogokan-sogokan semacam itu tidak menimbulkan kesadaran pada anak. Nanti kalau nggak ada sogokannya, aku nggak mau maju, wes kan nggak ada sogokannya. Nah, yang terpenting adalah kita menumbuhkan kesadaran. Butuhnya kamu angkat tangan, ya berarti kamu harus paham. Seperti itu. Selanjutnya, nah, seringkali kita mendengar di masyarakat bahwa menjadi kebiasaan dengan dipaksa terlebih dahulu. Jadi istilahnya dipaksa dulu, wes kok kan lama-lama mereka terbiasa. Ya benar. Ya, saya dipaksa sih, lega ya dikongkon push up sih. Itu kan lama-lama anak terbiasa, ternyata itu tidak mempan. Penelitian menerangkan bahwasanya kegiatan pemaksaan seperti itu tidak jangkep di hati nuraninya dan pikirannya. Ketika sudah mereka hanya takut saja, oh ada pemuda berdiri, aku takut ini, tapi tidak masuk ke hatinya bahwasanya aku ternyata tidak boleh melakukan itu. Ya, tidak melekat di hati. Tapi kalau kita sebagai guru berbicara, memberikan konsekuensi, insya Allah Bapak Ibu kita mampu menanamkan pada anak disiplin itu menjadi sebuah kebiasaan yang lebih baik. Contoh pemaksaan yang melanggar norma dari disiplin positif bisa diputarkan. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut berfirman sama ibu ya. Ini kan gampang, maksudnya gitu aja nggak bisa. Nah, ini adalah contoh-contoh pemaksaan Bapak Ibu. Tidak semua siswa kita itu suka bermusik misalnya. Ada yang nggak suka sama sekali menggambar. Tapi kita tidak boleh melihat dari sudut pandang satu saja. Alang gambar PT dia kan yang bisa. Nggak bisa seperti itu. Kita harus menganalisa murid-murid kita, karakternya seperti apa, kemampuannya lebih cenderung kemana. Kita harus mampu menganalisis. Jadi kita tidak memaksakan. Kamu kalau tidak ikut renang berarti dapat hukuman. Itu ternyata pemaksaan. Selanjutnya, sebaiknya kita membuat kalimat yang seperti ini. Escape dulu. Mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, daripada hukuman-hukuman seperti yang tadi, pemaksaan seperti yang tadi, kita lebih baik bicara dari hati ke hati, memberikan ruang kepada mereka untuk mengeksplor apa yang mereka inginkan, membuat mereka belajar dengan bahagia. Karena kita tahu kalau kita sudah bahagia pasti apa-apa melebu, maman ya melebu, ilmu ya masuk. Tapi kalau kita sudah sedih, makanan bisa masuk Pak Mardi kalau sedih. Kalau masih masuk. Lanjut. Nah, di sini yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah nilai atau sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sebenarnya guru-guru itu kan pengen muridnya punya karakter yang baik, ya kan, tujuannya kan. Dalam pembentukan karakter ada sikap tanggung jawab, sikap disiplin, peduli, saling gotong royong, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu hendaknya kita tanamkan kepada anak-anak mulai dari dini. Jadi agar mereka memiliki fondasi yang kuat untuk mereka dapat bersosialisasi dengan lingkungan masyarakatnya. Kalau mereka sudah kita bekali dengan nilai-nilai yang baik, tentu mereka akan berperilaku yang baik. Nah, tujuan dari semua upaya kita tadi adalah ini yang paling penting Bapak Ibu,
Tujuan dari kita mengajarkan kepada anak karakter tadi adalah membentuk siswa kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah dicanangkan Mas Menteri, tujuan pendidikan ya profil pelajar Pancasila. Apa saja? Ikuti bersama-sama Bapak Ibu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu tujuannya, nggak ada yang lain. Profil pelajar Pancasila, karena kita tahu Pancasila dasar negara kita. Kalau kita siswa-siswinya tidak berlandaskan pada Pancasila, ya percuma. Nah, ini merupakan serangkaian budaya positif yang sudah saya laksanakan di SD Negeri 2 Setoban. Di situ ada kegiatan SAS, Jumat Bersih, Salam Senyum Sapa, pembacaan Asmaul Husna setiap pagi, mengaji pagi, sholat duha diantaranya ya. Itu sebagai upaya saya untuk menciptakan budaya-budaya positif agar mereka terbentuk karakter-karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada refleksi dan umpan balik dari peserta didik saya setelah melakukan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi mereka bisa meluapkan apa kekurangan Bu Tika saat Bu Tika mengajar. Ada yang merasa senang, ada yang merasa Bu kurang ini tadi, kurang itu. Jadi mereka bisa meluapkan dengan apa yang mereka inginkan, bisa berupa gambar, deskripsi, video maupun voice record yang mereka kirimkan melalui WA group seperti itu. Mungkin itu diseminasi dari saya untuk poin yang pertama, budaya positif modul 1.4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali merdeka, tetap merdeka belajar. Saya Dwi Kartika Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu akan disambung oleh rekan saya, Ibu Sumiati dari SD 5 Taman Sari. Materi selanjutnya, teori hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi oleh Ibu Di sini saya akan Sumiati, menyampaikan SPD. materi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Dari nilai budaya positif yang telah dijelaskan oleh teman saya, rekan saya, Ibu Dwi Kartika, di sana tidak jauh berbeda. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, seperti yang Bu Tika jelaskan bahwa perilaku manusia, perilaku kita manusia itu kadang didasari pada saat kita melakukan sesuatu pasti didasari dengan alasan tertentu. Seperti teori yang dikemukakan oleh Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, bahwa di sana teori motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi seseorang ketika melakukan sesuatu, perilakunya itu didasari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Semisal, seorang murid datang terlambat, datang tepat waktu. Murid tersebut datang tepat waktu karena dia sendiri menghindari ketidaknyamanan ketika dihukum oleh guru. Jadi tidak sesuai dengan dirinya sendiri, bukan sesuai dari kemauan diri sendiri, tetapi didasari oleh ketidaknyamanan. Pasti mereka akan berpikir ketika datang telat, pasti mereka berpikir, oh tidak nyaman datang telat, nanti saya pasti dihukum oleh guru saya. Nah, di situ mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik
psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Karena hukuman yang kita berikan atas perilakunya itu terkadang bisa membuat mereka memunculkan masalah berpengaruh pada fisik maupun psikologisnya sendiri. Jadi perilakunya itu hanya didasari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan motivasi itu motivasi dari eksternal. Teori motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, mereka melakukan sebuah tindakan itu hanya untuk mendapatkan sebuah pujian, tapi tidak dari hati. Kalau orang sudah melakukan sesuatu dari hati, pasti tidak ada kata-kata mengeluh. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, pasti di benak beliau itu pasti akan ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi yang dia pikirkan hanya fokus pada imbalan dan pujian. Untuk teori motivasi perilaku manusia yang ketiga, itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini lebih mulia daripada motivasi perilaku yang ke-1 dan yang kedua. Karena di sini adalah motivasinya untuk menghargai diri saya sendiri. Saya tahu tanggung jawab saya apa, kewajiban saya apa. Jadi di sana untuk menghargai dirinya sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Itu motivasi yang akan membuat seseorang melakukan yang namanya disiplin positif, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ketidaknyamanan, dan tanpa adanya pikiran mengharapkan sebuah pujian. Biasanya motivasi perilaku manusia yang ketiga ini itu dalam benak pikirannya akan ada sebuah pertanyaan, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi di sana pasti ada gambaran, ketika saya melakukan sebuah perilaku seperti ini, maka akan seperti apa dampaknya kepada diri saya sendiri. Jadi ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka itu telah memiliki motivasi intrinsik untuk berdampak pada jangka panjangnya. Nah, pertanyaannya, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, motivasi dari perilaku manusia, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid kita? Mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan sebuah pendapat cara sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid kita. Ya, menjadi teladan, memberi contoh. Ya, kalau contohnya saja sudah salah, maka kita jangan menyalahkan murid kita yang juga salah jalan. Tadi kita berbicara tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Untuk kita ketahui hukuman, konsekuensi, dan penghargaan itu sendiri, mari kita lihat ada sebuah kegiatan memantik di sini. Iva, ada seorang murid yang bernama Iva. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung, dia banyak berdiam diri dan menggambar. Pada saat guru matematika, Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Iva, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya, sehingga pada saat dia menjawab sudah gugup, akhirnya gagap. Saat menjawab gagap, seluruh kelas pun ketika Iva menjawab dengan gagap dan gugup itu tadi, seluruh kelas teman-temannya menertawakannya. Sementara Pak Seno membiarkan kejadian itu terjadi, sehingga Iva menjadi sangat malu. Namun Pak Seno malah meminta Iva untuk maju dan berdiri di depan kelas serta menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Kelas pun semakin gaduh dan anak-anak yang lain ikut menertawakan Iva di depan kelas yang sedang memegang hidungnya karena dihukum oleh Pak Seno. Pertanyaannya Bapak Ibu, 1. Apakah Anda sebagai seorang guru juga di sini setuju dengan tindakan Pak Seno kepada Iva? Tidak. Mengapa?
Bisa Bapak Ibu jelaskan mengapa Bapak Ibu tidak setuju dengan tindakan Pak Seno? Silakan angkat tangan, dijelaskan. Saya ingin maju ke depan, dijelaskan satu saja sebagai perwakilan dari Bapak Ibu. Sekalian untuk menjawab yang nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya tindakan dari Pak Seno ini kurang tepat. Ya, harusnya sebagai guru Pak Seno itu bisa menetralisir dulu keadaan kelas itu supaya apa? IPA kan di sini sudah terlihat gugup, dari gugupnya sampai gagap. Nah, harusnya malah ditambahi dengan temannya yang tambah memojokkan, kan seperti itu. Nah, harusnya Pak Seno itu bisa menetralisir keadaan bagaimana teman-temannya yang lain itu tidak memojokkan si IPA. Harusnya Pak Seno itu bisa memberikan pengertian gitu loh sama teman-temannya. Harusnya tidak seperti ini. Supaya apa? Supaya IPA itu tidak semakin tidak percaya diri dan down. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang Menurut menurut Anda tindakan Pak Seno itu apa sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya kan tadi Pak Seno langsung menghukum IPA dengan menyuruh ke depan dengan memegang hidungnya, itu sebuah hukuman. Ya, itu sebuah hukuman. Itu saja Bro. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Eka sudah membantu menjawab ya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi ya saya tanya hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namanya orang dihukum enak tidak? Menyakitkan, memalukan, membuat mental kita jatuh. Ya, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi tidak memalukan, tidak menyakitkan, ya. Yang kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ketika seorang guru berusaha mendisiplinkan anak, maka anak tersebut sudah di pikirannya, alah bu guru iki ono ae sing diomong, harus begini, harus begitu, harus disiplin ini, disiplin itu. Dan itu pun sudah mulai di pikirannya, lah aku gak koyok bu guru, gak diomongin sing koyok bu guru, pasti saya mendapat hukuman. Nah, terpaksa. Sementara konsekuensi stimulus tanggapan berbeda. Misal ada gelas itu ada isinya air, tumpah. Konsekuensinya anak tersebut harus membersihkan. Itu bukan hukuman, tapi itu konsekuensi, ya, stimulus dan tanggapan. Bapak Ibu, di sini ya kita berlatih. Tadi saya sudah menjelaskan hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya di sini. Nah, ada satu kejadian, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu tidak baik, itu kurang gitu kalimatnya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Coba tadi hukuman ya, nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita masuk pada penghargaan, Bapak Ibu.
Ada hukuman yang samar. Sebenarnya kita menghukum anak, tapi kelihatannya kita memanjakan. Terbalik ya, kita memanjakan, tapi sebenarnya itu hukuman. Bisa dimengerti? Kita memanjakan anak, tapi ternyata itu malah hukuman yang tidak terlihat dan dampaknya sangat buruk kepada anak didik kita. Dihukum oleh penghargaan, ya, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Kenapa berlaku sama dengan hukuman? Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, ya, otomatis anak pasti giat. Oh, saya harus mendapatkan nilai segini agar saya mendapatkan hadiah dari bu guru. Nyatanya, hal seperti itu malah membuat anak itu hanya berpaku pada hadiahnya, bukan pada proses pembelajarannya. Ya, cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya itu penghargaan. Dampak dari pemberian penghargaan itu ada pengaruh jangka panjang, ada jangka pendek, Bapak Ibu. Ya, penghargaan itu sendiri efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Sangat efektif memang. Penghargaan itu memang jurus paling jitu kepada anak, karena anak senang diberi hadiah, tapi tidak untuk mencapai sesuatu nilai atau hasil belajar yang kita inginkan. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu, anak terpaksa, tidak dari dirinya sendiri, bukan dorongan motivasi internal, tapi dari eksternal. Dan eksternal, kalau sudah dari eksternal, tidak dari internal, itu hanya jangka pendek yang melekat. Dia mau belajar karena yang diutamakan penghargaannya, bukan prosesnya, bukan ilmu yang dia dapatkan. Penghargaan, ya, sebenarnya kalau kita ingin memberikan penghargaan kepada anak, tidak harus berupa sebuah hadiah, benda atau apapun, materi, uang. Tidak harus seperti itu, karena kalau seperti itu akan mengalami kesenjangan sosial bagi anak. Akhirnya anak itu oleh hadiah, atau aku rata oleh hadiah si A ini. Nah, kita seyogyanya pasti kita memberikan pengakuan, apresiasi. Ya, apresiasi itu penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan dengan karya seni, sastra, dan karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat pengakuan kepada murid secara bergantian, pengakuan secara konsisten, dan kalau apresiasi itu fokusnya pada proses, bukan pada hasil. Berbeda dengan hadiah, penghargaan hadiah, fokusnya itu pada hasil saja, kita tidak tahu prosesnya. Tapi kalau apresiasi, fokus kita pada proses. Setiap anak itu berbeda. Ketika kita memberikan sebuah tugas, misal tugas kelompok, di kelompok itu pasti ada anak yang hobinya menulis. Aku notulen ya, aku yang menulis ya. Yang satu, aku nanti presentasi ya, aku suka ngomong. Nah, di sana kita bisa mengapresiasi satu persatu anak tersebut. Kita bisa memberikan pujian kepada anak tersebut sesuai dengan kemampuannya. Si A sukanya aku yang presentasi ya, aku akan bisa ngomong aku enak loh. Saya bisa membawakan acara dengannya. Oh ya, berarti kita apresiasi dia sebagai presentasi. Terus ada yang sebagai notulen, kita bisa, pinter, kamu bisa menulis dengan cepat, dengan tepat, kesimpulan ditulis dengan runtut. Kita bisa mengapresiasi, fokusnya pada proses, bukan pada hasil. Teori motivasi, tadi teori motivasi, konsekuensi, hukuman, penghargaan. Nah, ini yang terakhir materi Bapak Ibu, restitusi. Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Berbeda kalau restitusi Bapak Ibu. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi untuk anak untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika dia melakukan kesalahan, maka kita mendorong anak, menuntun anak untuk memperbaiki kesalahannya, untuk menyadari
menyadari kesalahannya, kesalahan apa yang sudah saya lakukan, bagaimana saya harus memperbaikinya. Agar tidak seperti itu, saya harus bagaimana? Itu yang timbul pada saat kita melakukan restitusi kepada anak. Nah, ini yang harus dilakukan oleh guru, bukan memberikan hukuman. Nah, ini restitusi. Ciri-ciri bahwa kita sebagai guru sudah melakukan restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita menyadarkan murid bukan untuk menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun untuk melihat kita ke dalam diri kita, kesalahan kita apa? Oh, saya harus memperbaiki ini. Saya tidak boleh melakukan seperti ini lain kali agar tidak menyakiti orang lain. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri itu berarti kita introspeksi diri kita. Itu adalah cara yang paling baik memperbaiki diri kita. Yang kedelapan, fokusnya pada solusi. Itu Bapak Ibu, kalau restitusi, kalau hukuman tadi tidak fokus pada solusi. Hukuman yang kita berikan kepada anak itu tidak memberikan solusi, tapi restitusi fokusnya adalah memberikan solusi atas apa yang terjadi, atas kesalahan yang terjadi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, ketika kita melakukan restitusi, anak tersebut bisa bergabung lagi ke dalam kelompoknya tanpa merasa diasingkan atau merasa malu. Kalau hukuman Bapak Ibu, anak yang diberi hukuman, itu kita tidak bisa mengembalikan anak pada kelompoknya, pasti diasingkan. Iku mau mari dikeburi gurune, iku mau mari dihukum karo gurune. Wis aja dikonco itu. Tetapi kalau restitusi berbeda Bapak Ibu, kita bisa mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya, bisa diterima. Karena apa? Kita memberikan solusi kepada anak. Anak membuat, oh aku salah, tadi aku nyaleki, aku harus seperti ini, aku harus merubah. Jadi kelompoknya, ayo kamu tadi salah, yo diapakno karo guru. Berbeda dengan hukuman. Baik Bapak Ibu, ini juga contoh dari hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah, konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri penahanan. Sedangkan restitusi itu anak tidak kehilangan waktu, bersemangat untuk memperbaiki diri, berupaya untuk mengadakan perbaikan, dibuat oleh murid dan guru. Kalau restitusi tidak sakarepe guru. Ya, kalau hukuman kan sakarepnya gurunya, tahu hukuman push up, lari, nulis, itu semaunya gurunya. Tapi kalau restitusi itu solusi antara guru dan murid. Kita memberikan tawaran, murid menentukan solusinya, memperbaiki kesalahannya. Baik Bapak Ibu, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa ditularkan pada pembelajaran sehari-hari sehingga kita bisa menjadi guru yang berkualitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya dari SDN 1 Sekobar. Kepada Ibu Rosalina Setorsi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak dan Ibu Guru, ice breathing time. Mengembalikan konsentrasi kita, kayak gitu. Ini permainannya namanya check sound. Atau mungkin sebelum saya mengasih ice breathing, mungkin ada Bapak Ibu pengen ngasih ice breathing juga boleh. Pak, mau ngasih ice breathing nggak? Ice campur. Oke, ice breathingnya namanya adalah check sound Bapak Ibu. Ya, ketika saya bilang cek, Bapak Ibu nanti tepuk tangan. Tapi satu kali saja.
Mantap. Ya, coba saya cek dulu. Cek. Kurang semangat. Cek. 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 Nah, kalau son itu nepuk ini apa namanya? Paha. Nepuk paha. Coba son. Angel ya, Bu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Oke. Kalau son tadi nepuk apa? Paha. Kalau cek tangan. Oke. Coba. Pahanya siapa ini yang ditepuk? Pahanya siapa? Butina, siap. Oke, coba cek. Son. Cek son. Bagus. Oke, sudah ya Bu ya. Sekarang tenangkan nih. Tadi masih percobaan. Son. Cek son. Cek son. Balik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke Bu Rosalina. Sudah mulai semangat, sudah mulai tersenyum. Tadi kesepakatan kelasnya kan bahagia Bapak Ibu ya. Iya, jadi harus bahagia, harus senyum. Hendak pergi beli sushi. Duit terlupa di atas bata. Guru penggerak senang berkolaborasi, bergerak mewujudkan aksi nyata. Saya akan untuk materi yang pertama tadi sudah didiseminasikan oleh Bu Dwi Kartikasari, dan yang materi kedua oleh Bu Sumiati. Yang untuk materi ketiga yang selanjutnya itu akan saya bawakan masih tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rosalina Sitausi, saya lahir di Banyuwangi, usia saya 36 tahun, kemudian pendidikan terakhir saya S1 PGSD, dan saya bekerja di SD Negeri 1 Seboba. Seperti yang sudah disampaikan pada materi 1 dan materi 2 tadi tentang budaya positif, yaitu budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan dari budaya positif. Bagaimana cara kita menumbuhkan budaya positif di sekolah? Ini mulai pagi sampai siang sekarang nih, materi yang kita pelajari yang pertama tadi sudah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lima posisi kontrol restitusi. Dan terakhir, segitiga restitusi. Nah, yang saya bawakan kali ini adalah keyakinan kelas dan 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Mengapa kok dibuat keyakinan kelas? Kok tidak peraturan saja? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Kenapa kok keyakinan kelas? Ada yang mau menjawab? Keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswanya. Iya. Sementara untuk peraturan mungkin hanya fokusnya kemauan guru saja. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan jika peraturan, ini kalau menurut saya ya Bapak Ibu, kalau peraturan itu cenderung dilanggar, bukan hanya murid-murid, tetapi kita juga seperti itu. Kalau peraturan itu kurang tidak ada keyakinan dalam diri, jadi cenderung kita melanggar gitu. Jadi kalau keyakinan itu sudah ada pada diri kita sendiri, sudah yakin pada diri kita, sehingga kita akan melaksanakan tanpa ada perintah atau paksaan gitu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak
1,5 meter. Kenapa kira-kira? Itu menjaga kesehatan. Iya, untuk dari virus. betul. Ya, jadi bukan karena takut pada peraturan pemerintah, ya. Jadi keyakinan diri ditumbuhkan dulu. Jadi untuk alasan kesehatan supaya terhindar dari virus. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tidak ketinggalan materi. Iya, dapat agar tidak ketinggalan materi. Terima kasih. Ya, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau sudah ada keyakinan dalam diri, itu ya otomatis kita akan melakukannya tanpa ada paksaan atau perintah dari pihak-pihak tertentu. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Tadi profil pelajar Pancasila sudah disebutkan sama Bu Tika. Apa saja, Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. 3, gotong royong, berkebinekaan global, kreatif. Terakhir, bernalar kritis. Ya, yang tadi ada lagunya ya. Next. Nah, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Jadi, ini bisa diterapkan di kelas kita, Bapak Ibu. Di rumah pun juga bisa. Seperti yang Bu Sum tadi sampaikan, bahwa keyakinan kelas itu kita sepakati antara guru dan murid. Jadi, bukan keinginan dari satu pihak saja, bukan keinginan dari guru atau kepala sekolah saja, tetapi merupakan kesepakatan antara guru dan murid. Apa yang diinginkan murid, begitu. Nah, kita bisa bertanya kepada murid-murid kita, bagaimana membentuk keyakinan kelas itu. Jadi bersama-sama, dibahas bersama-sama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi dalam menyusun keyakinan kelas kita dapat mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya begini, kalimat negatif. Misalkan anak-anak itu kan senang berlari-lari ya Bapak Ibu. Kita biasanya kalau kita bilang jangan berlari-lari di halaman, jangan berlari-lari di koridor. Nah, itu sebaiknya kita ganti dengan kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi sebaiknya tidak menggunakan kata jangan. Jadi kata jangan itu merupakan negatif. Jadi kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Ya, begitu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya jika semua warga kelas itu pendapatnya itu tertulis. Jadi misalkan siswa itu mempunyai pendapat. Nah, kita menghargai pendapat tersebut, maka siswa tersebut akan senang ya, karena sudah didengarkan pendapatnya. Nah, nilai-nilai kebajikan secara universal yang ada yaitu tentang keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, dan lain-lain. Itu semua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, peraturan-peraturan yang
Bapak Ibu. Ini hanya beberapa contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di kelas. Tetapi masih ada yang lainnya, masih banyak hal nilai-nilai kebajikan yang lainnya selain yang saya tuliskan di sini. Contoh ya Bapak Ibu, mari kita membuat keyakinan kelas ya. Kalau mau membuat keyakinan kelas, ini hanya contoh, bisa yang lainnya. Untuk keyakinan kelas 5, contoh, selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Jadi kalimatnya itu bebas ya Bapak Ibu, yang mudah diingat anak-anak dan yang tidak rumit begitu. Jadi dan dapat dilaksanakan bersama-sama. Mungkin untuk awalnya membuat keyakinan kelas ini sulit, tetapi bisa dicoba perlahan. Memang sulit, mungkin anak-anak sudah menulis keyakinan kelas begini Bu, saya maunya seperti ini Bu. Oke, kita tuliskan keyakinan kelas, bisa ditempel di belakang gitu ya di tembok. Tetapi mungkin pada awalnya anak-anak itu masih ada yang melanggar. Nah, kalau ada yang melanggar bagaimana? Kita kembali lagi ke materinya Bu Sum tadi. Jika ada anak-anak yang melakukan sesuatu atau melanggar dari keyakinan kelas, maka akan ada konsekuensi. Iya, bukan hukuman. Jadi ada konsekuensinya. Materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar menurut Glaser. Ada pertanyaan romantik dulu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Bagaimana jika situasi ini ada pada Bapak Ibu? Apa yang akan Ibu Bapak lakukan kepada Doni? Observasi dulu. Observasi terhadap permasalahan dan kemudian mencari solusinya, dikasih solusi dengan cara tadi restitusi. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Ada jawaban yang lainnya? Jadi bisa dilakukan observasi dulu ya. Kenapa Doni ini kok berbuat hal seperti itu? Pasti ada alasannya. Anak itu melakukan penyimpangan atau kenakalan itu pasti ada alasannya dan ada tujuan yang ingin dicapainya. Ya. Kemudian setelah dilakukan observasi, barulah dilakukan restitusi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Sumiati tadi. Ya, alasan apa Doni melakukan tersebut? Jika sudah ketemu alasannya, maka anak tersebut dilakukan restitusi agar anak tersebut bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Next. Nah, Doni melakukan hal penyimpangan tersebut itu sebetulnya salah satu alasannya adalah karena memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Glaser. Yang pertama, survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, love and belonging, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, freedom, kebebasan. Keempat, power, kekuatan. Dan kelima, fun, kesenangan atau kebahagiaan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar hidup manusia, bukan hanya pada anak-anak, tetapi pada kita juga orang dewasa seperti itu. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat
Untuk bertahan hidup itu contohnya kita membutuhkan rumah, membutuhkan makan, ya, kesehatan itu untuk bertahan hidup. Kemudian kalau kasih sayang dan rasa diterima itu ke arah psikologis. Untuk disayangi dan diterima oleh orang lain, kita memiliki kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu kekuatan ya Bu, Bapak Ibu, kebutuhan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Itu penguasaan. Kemudian kebebasan. Anak-anak pasti senang merasa bebas, ya kan? Anak-anak senang berlari-lari, anak-anak senang bermain. Itu merupakan kebebasan dan anak-anak suka dengan hal-hal yang baru, hal yang menarik. Itu merupakan kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Anak-anak pasti senang kalau pelajaran itu bermain sambil belajar. Mereka akan lebih tertarik, ya. Anak-anak itu akan menikmati apa yang akan dilakukannya. Senang, cenderung senang. Anak-anak cenderung senang. Di sini ya, mari kita identifikasi bersama-sama. Tadi 5 kebutuhan dasar apa saja, Bapak Ibu? Bertahan hidup, Cinta dan kasih sayang. cinta dan kasih sayang, terus kebebasan, iya, power, terus iya, kesenangan. Nah, di sini ada Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ami bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Mari kita identifikasi pertanyaan-pertanyaan berikut. Next. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Apa itu? Kebutuhan dasar apa yang Bimo? Iya, kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Iya, kasih sayang Yang dirasakan oleh Iya. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini apa? Kebutuhan dasar apa? Iya, penguasaan. Kemudian lanjut, terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Iya, kebebasan. Ya, jadi ini intinya penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, kemudian bertahan hidup. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya yang diinginkan anak-anak, tetapi sebetulnya manusia dewasa kita juga mempunyai 5 kebutuhan dasar tersebut. Selanjut, dunia berkualitas. Materi yang selanjutnya ya Bu, dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu yang bagaimana sih? Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran, representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang
membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Itu dunia berkualitas. Jadi kita sendiri yang menentukan apa dunia berkualitas, bagaimana dunia yang kita inginkan. Nah, sebentar. Saya ingin tahu ya Bapak Ibu, bagaimana dunia berkualitas yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu bisa membuat dunia berkualitas yang Bapak Ibu inginkan di sini. Dunia itu bagaimana gambarnya? Iya. Kita buat lingkaran di sini, dibuat lingkaran tengah-tengah di sini. Yang Bapak Ibu inginkan bisa dituliskan di dalam lingkaran. Ya. Jadi dipinjami. Ya. Terus pertanyaan romantiknya untuk mengisi apa sih yang mau saya tuliskan? Nah, bisa lihat di sini. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup kita? Nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup kita? Kemudian, jika menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling diinginkan dari diri kita? Iya, dan seterusnya. Dituliskan di sini ya Bapak Ibu, ditempelkan di sini. Tidak perlu diberi nama. Nanti malu, ada yang malu ya. Dunia ya bisa dikasih judul dunia berkualitas saya. Kemudian lingkaran, buat lingkaran besar penuh. Memang di sini kalau sudah. Iya, ketemu Bu Rosa. Kan nggak tahu. Ya apa Pak? Yang ada perangkatnya dibawa di belakang ya Bapak. Oh iya, itu sebenarnya kayak gitu. Sama orang penting busuk dengan Orang yang paling penting ya Mas, ini bertanya. Oke, yang pertama, yang pertama yang paling penting adalah keluarga saya. Kemudian nilai kebajikan, beriman dan bertakwa. Oke, pekerjaan ideal adalah guru. Tepuk tangan. Guru ya. Oke. Bangga terhadap pekerjaan kita. Kemudian yang selanjutnya, orang yang paling penting dalam hidup saya keluarga, orang tua, suami dan anak. Hal yang paling bermakna ketika dikaruniai anak. Kemudian hal yang hebat adalah menjadi orang tua. Siapa ya? Kemudian lanjut, orang yang paling penting saat kau hebat, pencapaian menjadi bagian dari orang hebat di Kecamatan Licin. Oh, sip ya. Luar biasa. Kita semuanya memimpikan semua hal itu ya Bapak Ibu. Semoga semuanya terwujud dunia berkualitas yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kita bisa juga mewujudkannya di lingkup sekolahan. Apa yang kita inginkan di sekolah, kita perlu berkolaborasi bersama-sama. Oke Bapak Ibu, untuk mewujudkan sekolah yang dapat melakukan budaya positif. Next. Oke, sudah selesai. Kira-kira bagaimana bisa diterapkan Bapak Ibu di sekolah? Semangat ya Bapak Ibu. Salam guru penggerak. Terima kasih. Materi selanjutnya Pak Rijal. Materi selanjutnya posisi kontrol dan segitiga restitusi oleh Rizal Arisma. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu guru hebat, bagaimana setelah menikmati santapan yang telah disiapkan? Sudah semangat? Bukan harus sehat kembali. Oke, coba tepuk semangat Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Wah, berarti memang makanan itu sangat penting ya bagi kehidupan ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi budaya positif oleh kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Nah, baik, selanjutnya Bu. Bapak Ibu, kalau kita mau bicarakan tentang budaya positif, ada sebuah pemikiran yang sangat relevan sekali, padahal pemikirannya sudah jadul. Ya, pemikirannya adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan pemikiran yang sudah sangat lampau sekali, tetapi di zaman sekarang ini masih relevan untuk dipraktekkan ke anak-anak. Mengapa? Karena dengan pemikiran ini akan tercipta suatu pembelajaran yang merdeka, Bapak Ibu, yaitu Ingarso Sutulodo, Imadyo Manungkarso, dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya artinya apa? Kalau Ingarso Sutulodo apa Bu? Bapak? Ya, yang depan menjadi contoh, kayak gitu. Kemudian Imadyo Manungkarso di tengah-tengah memberikan semangat, dan yang terakhir Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Jadi pemikiran ini sangat disiplin positif sekali, budaya positif sekali, karena dari pemikiran ini terciptalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah baik Bapak Ibu, kita berdiskusi kecil terlebih dahulu tentang sebuah gambar. Ya, apa yang kita pikirkan tentang gambar ini? Kira-kira dari gambar ini apa yang tercermin Bu? Apa yang dalam pikirannya panjenengan? Pak, anak-anak yang sedang berbahagia. Iya, anak-anak yang sedang berbahagia, persahabatan, berbagai profesi, persatuan, padi, perbedaan. Terus, ayo Pak, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu jua. Bagus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini ada beberapa gambar. Ada yang jadi Pak. Ini apa ini? Pilot. Kemudian ada Bu Dokter. Kok guru kayaknya yo? Kayaknya jadi guru. Oh iya, berada di depan nih. Kalau kita melihat ini Bapak Ibu, yang tercermin dalam benak saya, setiap anak itu mempunyai mimpi. Mimpi itu sangat penting untuk kita, untuk anak, untuk semuanya, untuk berkembang. Dari mimpi itu akan terciptalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Ada sebuah nyanyian, saya ingat sekali dengan Laskar Pelangi. Bisa Bapak Ibu tentang mimpi, bareng-bareng gak apa-apa. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Jadi mimpi itu harus dikejar. Bapak Ibu guru pasti juga punya mimpi kan terhadap anak didiknya. Kalau Bu Sumiati saya tanya, Bu, mimpinya terhadap anak-anaknya yang jenengan, anak-anak didik, kayak gimana Ibu? Anak bisa mendapatkan pendidikannya dan bisa meraih cita-citanya. Luar biasa. Kalau jenengan Pak, mimpinya terhadap anak didik? Saya ingin anak-anak saya dapat meraih cita-citanya. Oke. Pak Bekti, mimpinya jenengan terhadap anak-anak kira-kira apa Pak? Oh gitu. Jadi ada sinkronasi antara seorang guru dengan siswanya. Jadi mimpi itu sangat penting sekali. Selanjutnya Bu. Oke, Bapak Ibu, saya boleh nggak mengatakan bahwa guru itu bisa menjadi penghalang mimpi anak? Boleh ya? Kenapa kira-kira? Kenapa Bu? Oh boleh Bu. Alasannya apa? Karena anak punya mimpi dia ingin menjadi seperti apa, tetapi guru memaksakan kehendaknya sendiri.
Benar sekali. Ya, mungkin pendapat dari Bu Sumiati mewakili dari semuanya. Kita pada zaman dahulu kala pendidikan itu anak itu adalah lembar kosong, lembar kosong yang guru harus mencoret-coret, harus menggambar supaya anak itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tetapi sebenarnya kalau kita merujuk kepada pemikiran Ki Hajar Dewantoro, setiap anak itu mempunyai potensi diri. Tugas kita sebagai guru adalah membantu mengenali potensi yang ada pada anak sehingga anak nanti tujuannya selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi kalau dilihat dari gambar ini terlihat sepele, sebenarnya cuma jewer aja, tetapi pada anak terkadang membekas Bapak Ibu. Nah, bekas itu tadi bisa jadi semangat dan juga bisa menjadi penghalang. Ada yang semangat, wah bikin jewer Pak Guru, so aku oleh jewer murid-muridku, bisa jadi. Ya, tetapi ada juga yang wes aku nggak mau jadi guru, aku nggak mau jadi apa-apa, aku nggak jadi guru, ayo wes. Ada yang seperti itu. Jadi guru itu bisa menjadi penghalang mimpi anak kalau kita tidak bisa, kita tidak tahu dan kita tidak bisa memposisikan diri sebagai seorang guru. Lanjut Ibu. Oke, solusinya kita sebagai seorang guru harus tahu posisi kontrol kita. Kayak gitu, bagaimana kita mengontrol anak. Nah tujuannya yaitu selamat dan bahagia sebagai manusia dan bagian dari masyarakat. Jadi anak-anak itu memang dipersiapkan oleh negara, oleh guru supaya nanti di kehidupan yang sesungguhnya anak-anak itu bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Karena kalau sekarang Indonesia itu di tangan kita Bapak Ibu ya. Indonesia di tangan kita. 10 atau 15 tahun ke depan itu ada di posisi anak-anak. Jadi sangat penting sekali kita memposisi kontrolkan. Kayak gitu. Kontrol ya. Lanjut. Lanjut saja. Oke, tentang posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu adalah sebuah disiplin positif yang berpusat kepada murid dan dikembangkan oleh Diana dosen dengan pendekatan restitusi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Sumiati tadi tentang restitusi, yaitu dengan 5 posisi kontrol. Oke, sebagai 5 posisi kontrol, yaitu kita sebagai orang tua dan guru dalam menerapkan budaya positif pada anak. Lanjut. Oke, 5 posisi kontrol itu menurut Diana dosen itu adalah pertama penghukum, kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Mungkin secara tidak sengaja, mungkin sebelum mengetahui konsep ini pasti jenengan sudah mengalami semuanya Bapak Ibu ya. Sudah pernah menghukum, pasti sampai sekarang juga masih menghukum ya. Karena hukuman itu berhebat. Gitu. Nah, mungkin aja pernah jadi pemantau dan juga pernah menjadi manajer kayak gitu. Nah ini tentang posisi kontrol. Lanjut Bu. Nah saatnya kita bermain tentang posisi kontrol. Posisi kontrol tadi ada berapa Ibu? 5. Apa aja tadi Pak? Apa? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, sama manajer. Stop di ini Bu, stop itu tadi. Kita bermain peran Bapak Ibu. Saya pengen Bapak Ibu ada yang menjadi murid dan ada yang menjadi guru. Kayak gitu. Kira-kira di kelas ini siapa yang paling kenal? Coba Bu Sumiati. Saya contohkan Ibu Bapak, nanti panjenengan yang praktek juga. Ya. Sama nggak kalah kan? Oke. Sampai muridnya sini. Oke. Murid yang nakal. Padi, bayangno sampai di murid ini. Bayangno. Oke. Bu Sumiati, sampean ini sekarang nakal. Ya, nakal. Bu Sumiati ini tidak pernah membawa buku. Tidak pernah membawa buku dan selalu minta buku ke temannya. Oke. Sum-sum. Sum. Ya Pak. Sampai kok cantik. Oh dari dulu. Oke, Sumiati, hari ini kamu kok tidak bawa buku, kenapa?
Terus kamu tidak bertanggung jawab. Kamu tahu orang tuamu bisa mencari uang untuk beli buku itu perjuangan luar biasa, kamu tahu? Tahu Pak. Terus bagaimana? Ya kalau hilang mau diapakan Pak? Bilang cari lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu tentang posisi kontrol menghukum, menghukum. Jadi ada apa namanya tadi kata-kata yang kasar, kayak menghardik dan seterusnya, itu adalah posisi kontrol. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya ingin panjenengan yang ada menjadi guru dengan yang menjadi murid. Ya, sekarang saya mau, mungkin ada yang pengen menjadi guru. Pak Guru. Pak Kusai. Oh, monggo Pak Kusai. Pak Kusai, monggo. Cuma selesai dulu kita. Oke, silakan maju ke depan Pak Adi sama Bu Tika. Monggo. Pak Adi sama Bu Tika silakan maju ke depan. Iya. Ya, ayo sini. Oke, sekarang bebas. Monggo. Mungkin nakal bunga nih ya ini muridnya. Maafkan busuk Bu Tika ini menjadi bu cikgu ya, menjadi cikgunya. Jangan menjadi muridnya Pak. Oke? Karena duel nih kok. Bu Tika bebas untuk memilih mana tema mana yang ingin sampai praktekkan untuk posisi kontrol, untuk posisi kontrol sesuai dengan pemahamannya jadi. Duel. Terima kasih. Oh, dipakai Pinjam sebentar Bu Sumiati ya. Nanti ditebak ya, nanti ditebak kira-kira kontrol yang mana. Adi. Gua Adi sebenarnya. Adi. Kenapa tadi teman-temannya mengumpulkan PR kalau kamu tidak mengumpulkan PR? Saya mengerjakan, tapi PR saya diambil teman saya. Saya tadi sudah selesai PR-nya. PR saya itu diambil teman saya. Yang dikumpulkan itu sebenarnya punya saya, Bu. Tapi tidak tersalurkan teman saya. Akhirnya saya tidak mengumpulkan, yang mengumpulkan teman saya. Tugas ini sudah menjadi tugas teman saya, Bu. Dan saya adalah teman saya. Saya tidak punya tugas, saya lanjut. Jadi Adi, besok lagi kalau Bu Tika menyuruh kamu mengerjakan PR, jangan mau dipinjam temannya ya. Siap, Bu Tika. Coba ceritakan segala apa yang kamu alami ketika kamu mengerjakan PR dan teman-temanmu merebut pekerjaan itu, kok kamu nggak bisa menolak mereka? Kan ibu tahu sendiri di kelas saya yang paling pintar, Bu. Di teman-teman di kelas saya itu teman-teman ada yang ngancam saya, Bu. Kalau nggak saya bantu nanti saya mau dipukul. Selain itu nanti uang jajan saya juga diminta kalau nggak saya kasih saya. Coba temannya siapa yang suka memaksa, suka mengancam itu siapa? Coba sebutkan. Itu dari tampangnya kan sudah tahu. Ini aku. Ini yang mana salah satunya dia. Kamu terbun. Ayo Sumiati bisa maju ke depan. Maju. Sumiati maju. Iya. Sumiati, apakah benar apa yang sudah diceritakan Adi tadi terkait dengan kamu sering mengancam ketika tidak mengerjakan PR dan memaksa Adi untuk memberikan PR-nya untuk kamu? Iya betul Bu. Pekerjaannya Pak Adi saya ambil. Pekerjaannya Adi saya ambil. Coba ceritakan kenapa kok bisa kamu itu tidak mengerjakan PR, padahal kan di rumah ada orang tua, ada kakak yang bisa membantu kamu mengerjakan PR. Saya
apa ya Bu mau kerjakan? Di rumah itu saya pengennya bermain, pengen belajar Bu saya Bu. Saya nggak pengen belajar terus di kelas, kan nanti paling pintar. Terus pekerjaannya adik selesai, tak ambil mau aja ya sudah saya mau kamu Bu. Kira-kira menurut kamu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Saya benar sih Bu, adik nggak pengen belajar. Ikhlas. Ini tak mau aja ambil aku. Ya sudah ambil. Ya sudah saya kabulkan Bu. Ya berarti kamu cinta Ya ikhlasnya itu gini Bu, waktu dia minta soal itu gini. Gimana gini? Pamit ya, ini contoh. Mana kamu? Ojo sulit loh. Saya sambil diancamnya Bu, saya takut. ketakutannya gimana coba tunjukkan. Kalau dia nggak mau memberikan tugas, mau dipacar katanya. Katanya sumsum itu gini, kalau kamu nggak mau kasih tugas kamu, nanti kamu saya blok. Saya takut, meredek saya, gemetar saya. Jadi tak kasihkan. Cepat saja dia. Lain kali Sumiati nggak boleh seperti itu ya sayang ya. Kalau misalkan kamu mau meluk langsung aja peluk. Sama. Termasuk kamu juga. Ya, langsung adik nggak perlu pelukan nanti. Peluknya ibu. Kalau ibu pas menghadap ke sana, berputar, belakang. Siap Bu. Baik, terima kasih. Bayangin kalau mereka itu jadi murid zaman sekarang, bayangin. Mau dibawa kemana Indonesia ini ya? Oke, Bapak Ibu, dari contoh itu tadi kira-kira posisi kontrol yang mana? Kira-kira ada yang tahu? Apakah menjadi teman, gurunya menjadi teman, atau gurunya mau menjadi apa? Pemantau? Kira-kira apa? Teman. Oke, itu nanti kita jawab setelah ini Bapak Ibu ya, setelah apa namanya? Setelah materi BPR. Oke, lanjut Bu. Nah, itu tadi tentang permainan peran. Kita tadi telah berperan untuk mempelajari posisi kontrol yang mana sebenarnya dari cerita ini tadi. Nah, posisi kontrol tadi ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Kalau jenengan lihat dari gambar ini Bapak Ibu, kalau lihat dari gambar ini cikunya sedang marah-marah, menghardik dengan menunjuk, dan tahu anaknya ini sebenarnya takut, tetapi ada wajah marah di situ Bapak Ibu. Ada posisi marah. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ketika kita di posisi penghukum, nah murid itu akan menjadi pendidikan agresif dan emosional Bapak Ibu, karena kita menggunakan kata-kata yang kasar, menghardik, bicara dengan emosi kayak gitu. Jadi keadaan ini sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Baik untuk dilakukan di posisi-posisi tertentu saja, tetapi tidak untuk seterusnya, tidak untuk jangka panjang, karena dampaknya sangat luar biasa. Saya ingat dulu ketika saya SD pernah dibully oleh bapak guru saya. Waktu itu kebetulan saya ditinggal orang tua di luar negeri, bapak sama ibu. Nah, saya ikut mbah dan ibu itu tidak pernah kirim uang ke saya karena tidak tahu untuk apa. Nah, pakaian itu ini posisinya sudah gini. Kemudian celananya pun udah kuat. Sampai saya itu dibully di depan teman-teman. Benjar, apa itu? Kayak gitu. Kok pendul? Jangan pakai itu lagi besok. Saya bingung jawabnya. Saya mau telepon orang tua, nggak ada telepon pada zaman dahulu. Sehingga sampai sekarang saya masih di posisi ini, masih emosional Bapak Ibu. Ya, menjadi murid yang emosional karena keadaan itu. Kayak gitu. Jadi
Menghukum ini adalah sesuatu yang tidak baik. Gitu. Lanjut Bu, posisi kontrol yang kedua. Oke, yang itu membuat rasa bersalah. Kalau jangan lihat dari gambar ini, dengan kita menatap saja, busuk. Ya, kalau kita lihat di posisi ini saja, anak itu sudah merasa bersalah sekali. Padahal belum dengan ucapan, hanya dengan tatapan aja, itu anak sudah merasa bersalah. Omongannya busuk kalau ngajar melirik, kayak gitu. Iya betul. Udah pada takut. Nah, jadi anak itu akan merasa gagal, tertekan, tidak berarti untuk orang lain seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini juga tidak baik untuk dilakukan. Kayak gitu. Pernah Bapak Ibu di posisi ini? Sering, pernah. Biasanya ada yang mau mencontohkan Pak Ayi. Ya itu tadi contohnya. Kamu itu udah tahu orang tuamu itu kerja mati-matian untuk kamu mencari uang untuk beli buku dan seterusnya. Itu aja sudah membuat rasa bersalah anak kayak gitu Bapak Ibu. Ya, lanjut. Sekarang di posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai teman. Kalau dari gambar ini, nah ini adalah dampaknya Bapak Ibu. Ini dampaknya guru yang menjadi dampak. Karena setelah kita dekat dengan anak akan menyepelekan kita. Ya bisa. Apa jadi Pak Adi itu orangnya pengen makan wes, gitu. Pak Adi itu orangnya pengen makan santai, slow, kaki rodo di senenai, gitu. Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol seperti itu sebagai teman kurang tepat untuk dilakukan. Kayak gitu. Murid akan menjadi akrab dengan guru, bahkan merasa bergantung pada guru juga. Murid akan melakukan hal positif jika ada gurunya saja, kayak gitu. Juga bisa meremehkan bapak ibu gurunya, kayak gitu. Itu posisi kontrol kalau kita sebagai teman. Tetapi ada kalanya kita juga menjadi teman ketika anak itu ada masalah, kayak gitu. Tetapi nanti ada posisi kontrol yang lebih kompleks daripada teman. Lanjut tuh. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau. Kayak gini, guru bisa menjadi penghalang mimpi anak. Murid hanya memahami tentang konsekuensi karena telah melanggar peraturan, sehingga memungkinkan adanya pengulangan pelanggaran lagi. Nah, pemantaunya bagaimana Bapak Ibu? Dilihat, anak itu kemarin hasilnya berapa? Mari ini kerja nih. Mari. Ini kok salah Kenapa Tahu Pak. Gak tahu. Ya kayak gitu. Jadi kalau kita jadi pemantau biasanya cuma dari jauh, habis itu mendekati, tetapi lebih kepada bagaimana anak guru itu memahami dari konsekuensi itu tadi. Lanjut yang terakhir posisi kontrol, yaitu posisi kontrol manajer ya Ibu. Nah ini adalah posisi kontrol yang paling kompleks. Kenapa? Karena murid menjadi nyaman, bertanggung jawab dan memiliki motivasi dari dalam diri sendiri untuk bertindak positif. Kayak gitu. Kemudian murid itu diajak diskusi tentang keyakinan kelas yang seperti sudah diterangkan Bu Rosalina Setorusi tadi. Kemudian memahami kesalahan dan mencari solusi seperti restitusi yang dijelaskan oleh Bu Sumiati. Kayak gitu. Jadi posisi kontrol inilah yang paling tepat sekarang untuk dilakukan. Kayak gitu. Jadi kita itu membersamai anak, memandu anak, menuntun anak untuk menemukan apa solusi dari permasalahan yang ada. Kayak gitu. Lanjut Bu. Nah sekarang kita berdiskusi lagi Bapak Ibu. Siapa sih biasa ngaturan di kelas? Busuk. Busuknya lagi. Dulu zaman sekolah ngaturan apa enggak Pak? Waduh, ini kira-kira Pak, kalau ini posisinya adalah jenengan, apakah jenengan ini bermasalah kira-kira dari dirinya jenengan sendiri? Bermasalah. Nah, kalau semisal Bu Rosa ini menjadi guru, melihat Pak Mardi ini Pak Mardi ini menjadi muridnya jenengan, tidur di dalam kelas. Nah, kira-kira Pak Mardi ini punya masalah nggak sih?
Berarti punya masalah. Kemudian ada apa denganmu? Kayak gitu. Ada apa dengan Pak Mardi itu, dan kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau menurut Bu Rosalina, kira-kira kalau Pak Mardi ini posisinya ngantukan di dalam kelas, untuk mengatasinya bagaimana Bu Rosalina? Ditanya dulu anaknya alasannya, kok mengantuk, kenapa, tadi malam apa yang dilakukan, tadi malam tidur jam berapa, gitu. Tadi malam ngapain Pak? Begadang Pak. Terus? Ya. Lalu kita dengarkan alasannya dan kita coba memahami, lalu barulah dieksekusi. Eksekusi. Pak Budi sambil ngapain? Bergadang remi. Ya. Ini permasalahan ini sama seperti yang dijelaskan oleh Bu Rosa sama Bu siapa namanya Bu Sum tadi, ada Bu Dwi juga, bahwasanya memang anak ini perlu pendampingan. Bapak Ibu, kenapa seperti ini? Kalau menurut Bu Sum tadi pakai restitusi. Nah, pakai restitusi. Oke, kita lanjutin. Nah, sebelum ke restitusi, untuk mengatasi permasalahan anak tidur tadi, Bapak Ibu, tadi Bu Tika sudah bermain peran sama Pak Adi sama Bu Sum. Kira-kira posisi kontrol yang tepat itu yang mana yang dilakukan itu tadi? Manajer, Bapak Ibu. Manajer bukan lagi memantau, bukan lagi seorang teman, tetapi lebih kompleks, yaitu manajer kayak gitu, ya. Sudah ini Bapak Ibu ya, sudah paham tentang posisi kontrol itu? Besok PR-nya adalah, tak kasih PR, guru, pakai PR-nya guru adalah mempraktekkan di sekolah, ya, di sekolah tentang posisi kontrol sebagai manajer. Siap Bapak Ibu? Siap. Harus siap. Masih semangat, Bapak Ibu. Saya punya permainan. Oke. Permainannya adalah masa lalu diingat, masa depan dilupakan. Ya, masa lalu itu diingat-ingat aja, masa depan dilupakan. Jadi gak bisa move on kayak gitu. Enggak takut. Ini caranya gini, kalau saya menyebutkan 2, nah itu berarti tadi kalau masa lalu dilupakan, masa depan masa lalu diingat, masa depan dilupakan. Berarti kalau saya menyebutkan 2, berarti jenengan jawabannya 1 kayak gitu. 2 berarti kalian jawabnya 1 gitu. Oke. Coba 3 2 5 6 12 Sekarang dibalik. Ya, dibalik. Kalau tipsnya gini. Apa nih? Clue aturan mainnya. Kalau saya jawab, kalau saya mengasih kode 5, jenengan jawabnya 7. Oke. 6 12 1 Kita Bapak Ibu sekarang sudah ya. Ada yang lebih sulit? Kayaknya memahami itu terlalu sulit bagimu. Oke, begitu sulit. Oke, Bapak Ibu kita lanjut lagi ke materi biar cepat selesai. Nah, segitiga restitusi. Kalau restitusi tadi masih ingat dengan yang dijelaskan oleh Bu Sumiati? Restitusi itu apa? Pak Bu, restitusi? Bu, restitusi tadi apa Ibu? Menyelesaikan masalah dengan memberikan solusinya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kayak sebenarnya pemberian. Kayak Nah, jadi restitusi itu tadi adalah menyelesaikan permasalahan menggunakan pendekatan dan strategi yang tepat. Nah, kalau segitiga yang di sini itu ada tiga restitusi, ada 3 cara. Pertama, menstabilkan identitas dulu.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut Bu. Tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, dan tujuannya nanti anak itu dapat kembali ke komunitasnya, ke kelompoknya dengan semangat yang lebih baik lagi. Lanjut Bu. Menstabilkan identitas. Ada pertanyaan pemantik di sini, pertanyaan pemantik yang menstabilkan identitas. Ketika ada permasalahan tadi, semisal busung ini tadi, busung ini suka terlambat ceklok, ya Bu, terlambat ceklok. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Rijal. Kalau ceklok itu selalu telat, gitu. Kamu itu bukan satu-satunya, kamu bukan satu-satunya di dalam hatiku. Ya, kamu bukan salah satunya yang mengalami permasalahan itu. Sak kecamatan lecet, kapan ceklok bingung, gitu Pak? Bingung. Nah, tujuannya itu adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, Bapak Ibu. Lanjut Bu. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pemantiknya. Kamu pasti punya alasan. Kamu meninggalkanku, itu kamu pasti punya alasan, kayak gitu. Nah, kayak gitu contohnya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Kamu butuh apa? Kamu butuh uang. Iya. Butuh perhatian. Butuh apa Pak? Busung. Oh, itu kebutuhan dasar ya kan? Kebutuhan dasar manusia, dikasihi dan disayangi. Ya, kamu itu boleh mempertahankan sikap itu, tapi ya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus melakukan yang lebih baik lagi. Itu aja Bu, validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Tujuannya biar anak itu dapat melihat kesalahannya dihubungkan dengan rumah-rumah sosial di masyarakat, kayak gitu. Untuk pemantiknya, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa, kayak gitu. Kemudian juga apa yang kamu rasakan. Bisa juga ketika kamu melakukan itu, kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu adalah segitiga restitusi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Kesimpulannya Bapak Ibu, ada yang mungkin mau menyimpulkan? Dibaca aja. Untuk menciptakan budaya positif, maka kita itu harus bisa menumbuhkan disiplin positif pada anak dari motivasi intrinsik, kayak gitu. Jadi dari dalam diri sendiri. Contohnya jenengan di sini pasti dipaksa oleh Pak Kepala Sekolah karena surat undangan ini, ya kayak gitu. Harusnya dilepaskan hal-hal yang seperti itu. Oh, berarti saya itu ditunjuk karena saya itu mampu untuk kesini dan bisa dipraktekkan ilmunya di dalam sekolah, kayak gitu. Ojo karena mesti pada tangani Pak Hari, kata jual Pak Hari gitu. Gitu. Nah, jadi kita harus mensadari diri sendiri dengan cara intrinsik itu tadi, motivasi intrinsik, bukan melalui hukuman atau penghargaan. Murid yang melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan pribadinya, Bapak Ibu. Maka sebagai guru kita harus mengambil peran kontrol manajer, agar dapat membantu murid untuk mendapatkan solusi atas permasalahan melalui langkah segitiga restitusi itu tadi. Lanjut terakhir. Belum terima kasih. Generasi yang hebat itu pasti
berasal dari guru-guru yang hebat. Percaya tidak Bapak Ibu? Iya, percaya. Jenengan yakin saja bahwa saya itu guru hebat, saya guru yang mau belajar terus untuk bisa memotivasi anak-anak menjadi generasi-generasi emas. Saya pernah punya cerita aneh. Jadi ada anak murid saya namanya Sumiati. bukan Sumiati, bukan, lupa, anak kayangan. Itu murid pertama saya. Setelah lulus kita sudah lama nggak bertemu karena dia mondok dan lain sebagainya. Pulang itu ke rumah saya kayangan sambil lambung tangan saya itu 3 kali. Gini, saya baru tertenyum gitu guys. Tertenyum. Sedih. Berarti ilmu yang pernah saya ajarkan ke anak-anak ini menjadi melekat, yang membekas di hati kayak gitu Bapak Ibu. Dan bangganya sangat luar biasa. Murid-murid saya dulu dari sekolah yang lama sudah ada yang menjadi dosen malah. Saya kesali saya kesali karena dia ikut kelas yang 2 tahun habis itu akselerasi kayak gitu. Nah, kayak gitu. Guru yang hebat berasal dari guru generasi yang hebat berasal dari guru-guru yang hebat. Bapak Ibu. Itu tadi adalah penyampaian dari saya tentang budaya positif, yaitu posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Bapak Ibu, sekarang kita merefleksikan apa yang telah kita pelajari tadi, kayak gitu. Mulai dari Bu Tika, Bu Sumiati, Bu Rosa, sampai dengan saya. Kira-kira apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini tadi? Kayak gitu. Bu masih semangat? Masih calon guru penggerak luar biasa. Dalam iya pokoknya nulis kesan-kesan. Apakah mungkin saya dan teman-teman yang lain dalam memberikan motivasi tadi Ada yang kurang. atau tambahan materi materinya ternyata luar biasa atau bagaimana terserah aja. Sambil menulis, sambil saya mau ngobrol sama Pak Oci. Pak Oci, sini Pak Oci. Sini Pak Oci. Sambil nulis Bapak Ibu. Sudah kenal gini sama Pak Oci ya? Belum. Kenalan Pak. Busuk belum kenal. Nah, kenalkan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semua. Mungkin belum ada yang tidak tahu tamu-tamu seperti saya. Nama saya Bapak Ahmad Sugiono, alamat dari Desa Subang. Kegiatannya sehari-hari belajar mengajar di SDN Subang 4. Kita berkumpul dengan Pak Rizal di sekolah SD Subang 4. Seperti Pak Didi tadi, Pak Adi itu rekan kita semua belajar di sana. Alhamdulillah dengan Pak Rizal belajar di sana. Kita di sana bukan mengajar Bu, tapi kita belajar sama Pak Rizal Bu. Belajar bersama-sama Pak Rizal yang di sana ya. Jadi alhamdulillah di sana kita senang Pak Rizal ya. Meskipun tempatnya mungkin paling sulit dan paling menyedihkan di sana Pak. Tapi kita happy aja di sana, senang betul dia senang Pak. Karena tugas aja saling senang. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan coba. Nah, saya ini kan kalau guru penggerak Bapak Ibu. Sebenarnya di sana yang lebih pantas itu adalah Pak Uci. Karena Pak Uci nggak mau ikut prosesnya aja. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena generasi hebat dari guru-guru hebat, jangan tahu kehebatan dari Pak Uci apa? Apakah kosong? Bapak Ibu, saya bercerita sedikit. Beliau itu punya cita-cita yang sangat tinggi di Kayangan untuk anak-anak Kayangan. Anak-anak Kayangan jangan sampai
jangan kayak zamanku dulu kayak gitu ya Pak katanya. Zamannya Pak Uci dulu lihat Polres aja belum pernah. Zamannya SD Pak, baru SMP itu baru dia tahu oh ini Polres, oh ini Koramil, betul ya Pak? Dengan yang ceritakan kemarin. Kalau sekarang Bapak Ibu dengan dengan keuangan seadanya beliau mau memberikan pengalaman kepada anak. Contohnya kemarin hari Senin hari Senin itu anak-anak diajak ke Ketapang untuk lihat oh ini loh Ketapang, pelabuhan itu seperti ini dengan biayanya sendiri tentu luar biasa ya. Kita kalah Bu, sampai sekarang power ini kita kalah gitu ya. Iya, luar biasa. Pak Uci, kita sangat mengapresiasi jenengan. Semoga mimpi-mimpinya jenengan untuk kayaknya jangan sampai terputus pada aku gak angkat P3K. Jangan sampai kayak gitu, Pak Uci. Kalau kalau ikhlas dalam melakukan sesuatu akan dapat sesuatu yang luar biasa. Omongannya dari sampai niru guru penggerak, wis pokoknya setiap karya. Wis tenang. Oke, terima kasih Pak Uci. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah. Kita ya Oke, Bapak Ibu silakan ditempel di sini refleksi kita tentang apa yang telah kita pelajari. Sini ya Bu, sini di sini dekat sini. Oke. Nah, oke. Habis ini kita cabut Bapak Ibu. Kalau yang nggak bisa cek betul apa-apa kan itu tadi ada surat undangannya, jadi bisa ditandatangani Pak Hadi juga, jadi bisa di. Iya. Oke, refleksi. Itu kita baca sedikit-sedikit. Alhamdulillah setelah melakukan kegiatan ini saya mendapat ilmu baru yang dapat saya terapkan di kelas nanti. Terima kasih, semoga rekan-rekan CGP sukses selalu, amin. Saya doakan juga yang lulus ini semoga nanti ke depan jadi guru penggerak yang sangat luar biasa selanjutnya. Materi yang disampaikan luar biasa, memotivasi kita sebagai guru untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik, inovatif, meningkatkan semangat belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Luar biasa. Dengan mengikuti diskriminasi positif di sekolah, ternyata selama ini saya itu keliru dalam mendidik anak. Bukan keliru, tapi kurang tepat aja. Saya jadi lebih terbuka dalam mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman. Luar biasa. Atas doanya, atas semangat dan motivasi dirinya, semoga jenengan semua mendapatkan keberkahan dari ini. Oke, Bapak Ibu, kita tutup ya kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Dan ilmu yang kita dapatkan ini dapat bermanfaat, dan nanti PR-nya tetap ada PR-nya Bapak Ibu untuk menerapkan di kelasnya masing-masing. Syukur-syukur kalau divideokan, didokumentasikan. Oke, nanti ke depan kita buat kegiatan seperti ini lagi, komunitas praktis. Oke, komunitas praktis selanjutnya. Terima kasih. Besok ke depan Pak Uci yang mengisi di kegiatan ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu bisa diterapkan di sekolah dan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih banyak. Salam hebat luar biasa. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga bermanfaat.